Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat walafiat, bersemangat dalam menjalankan aktivitas keseharian. Baik, bertemu lagi dengan Pak Ade ya dalam program MIK-M kelas 4. Baik, MIK-M kali ini adalah MIK-M nomor 6 yaitu perhatikan al-wasilatu ilal harami haramun. Perantara keharaman tetaplah haram. Al-wasilatu ilal harami haramun. Perantara keharaman tetaplah haram. Al-wasilatu ilal harami haramun. Perantara keharaman tetaplah haram. Baik, anak-anak yang soleh dan soleha, apa maksud dari MIK-M kali ini? Perantara keharaman tetaplah haram. Baik, sebelum berbicara lebih lanjut, Pak Ade ingin sampaikan tentang hukum yang ada di agama Islam, yaitu ada 5. Yang pertama namanya wajib, yang kedua ada namanya haram, yang ketiga ada namanya sunnah, dan yang keempat ada namanya makruh, dan yang kelima ada namanya mubah. Wajib kalau adalah sesuatu hal yang kalau dikerjakan dapat pahala yang besar, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa dan ancaman dari Allah. Itu yang wajib. Jadi lebih baik dikerjakan. Yang kedua adalah haram. Haram adalah kebaikannya. Haram apabila dikerjakan mendapatkan dosa dan ancaman, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Kemudian yang ketiga sunnah. Sunnah itu adalah perkara yang ketika dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan atau tidak dikerjakan ia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, tidak dosa tapi tidak mendapatkan apa-apa, rugi. Yang keempat adalah namanya makruh. Makruh itu kalau dikerjakan ya nggak apa-apa, nggak dapat apa-apa. Itu ya tidak dosa. Tetapi kalau ditinggalkan maka dia mendapatkan pahala. Dan yang terakhir adalah mubah. Mubah itu adalah sesuatu yang mau dikerjakan ataupun tidak, itu tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Baik. Sedangkan haram itu adalah sesuatu yang kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, kalau dikerjakan dosa, maka lebih baik ditinggalkan. Keharaman itu sudah jelas seperti yang disampaikan dalam sebuah hadis, al-halalu bayyinun. Yang halal itu jelas, wal haramu bayyinun. Sedangkan yang haram juga setelah jelas. Wa ma bainahuma mushtabihatun. Sedangkan di antara keduanya ada yang namanya subhat. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, seperti yang sudah kalian tahu, yang haram adalah sesuatu yang tidak boleh kita kerjakan, tetapi kita harus jauhi dan tinggalkan. Makanya, sesuatu yang berkaitan dengan yang haram harus juga ditinggalkan. Contoh, gitu ya, bahwa seseorang gitu ya, untuk bisa senantiasa dalam keberkahan dan hidupnya bisa jauh dari sisa Allah, salah satunya adalah kalian menutup aurat. Nah, kalau seandainya kalian membuka aurat di tempat yang tidak seharusnya, maka jelas itu adalah haram, dilarang. Gitu ya. Termasuk antum juga memperhatikan aurat orang lain atau menyaksikan aurat. Itu pun haram. Maka perantara ataupun jalan untuk mendapatkan yang haram itu juga haram. Ya, contoh ini ya. Kan biasa kalau kita ada sebuah hajatan, ada sebuah selamatan ataupun apa saja, biasanya sering menganggap bisa menghadirkan orkes dangdut. Nah, di orkes dangdut itu bukan dangdutnya,
Tetapi apa yang ditampilkan dari dangdut itu ternyata banyak aurat. Maka bagaimana hukum menonton dangdut itu? Maka haram. Bagaimana hadir di tempat itu? Haram. Nah, itu adalah perantara keharaman. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh lainnya adalah riba. Apa itu riba? Riba itu adalah kalau uang yang didapatkan dari melipat gandakan penghasilan yang didapatkan dari pinjam meminjam, gitu ya. Kalau urusan pinjam meminjam itu kan adalah tolong menolong, tidak boleh kita mengambil keuntungan dari pinjam meminjam. Kalau mengambil keuntungan dari pinjam meminjam, maka namanya riba, gitu ya. Nah, riba itu contoh saja bunga bank. Bunga bank itu adalah riba. Gak boleh, hukumnya haram. Di dalam Islam, riba itu adalah haram. Maka bagaimana orang yang mencatatkannya? Haram. Orang yang punya buku tabungannya? Haram. Orang yang ikut menyaksikannya? Haram. Maka jadi perantara. Banknya gimana? Banknya juga bisa ikutan haram. Oleh karena itu, kita harus hati-hati dengan perkara-perkara yang haram. Sesuatu yang bisa menjadi perantara adanya keharaman, maka itu juga adalah haram. Contoh yang ketiga adalah ditato. Tato itu adalah menggambar badan dengan sesuatu gambar yang bentuknya permanen. Ya, tato, ada tato yang temporal, ada yang tato yang permanen. Tetapi secara umum tato itu dilarang. Ya, Allah melaknat orang yang mentato, minta ditato, dan orang yang menunjukkan tempat tato, orang yang mendapatkan keuntungan dari tato, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Oleh karena itu, haram mereka yang membeli. Jarum yang dibeli itu jadi haram. Karena jarum yang digunakan adalah untuk menusuk-nusuk badan, membuat gambar di tato, menggambar tato di badan. Terus apalagi tinta atau warnanya itu juga dibeli yang asalnya mubah, ternyata karena untuk tato maka hukumnya berubah menjadi haram. Ya, itu yang dimaksud dengan al wasilatu ilal harami haramun, perantara keharaman tetaplah haram. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, terakhir kita ulangi lagi MIKM kali ini. Al wasilatu ilal harami haramun, perantara keharaman tetaplah haram. Al wasilatu ilal harami haramun, perantara keharaman tetaplah haram. Al wasilatu ilal harami haramun, perantara keharaman tetaplah haram. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan ibrah yang besar dari MIKM kali ini. Ya, hafalkan ya dan jadikan pedoman dalam aktivitas kehidupan kalian semua. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.